إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kira kata yang pantas kita senandungkan pada pertemuan indah pada sholat Jum'ah hari ini, melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu berkumpul di Masjid Besar Mujahidin Majenang ini. Mari kita realisasikan rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasanya kita diterbitkan minadh dhulumati ilan nur. Siapapun yang mencukupkan diri terhadap apa yang ditinggal oleh Rasul, maka dia telah mendapatkan ketetapan cahaya yang sempurna hingga ia bisa berjalan di dalam kegelapan. Sebaliknya, siapapun yang mencampakkan syariat Nabi, membuangnya, maka sesungguhnya Rasulullah menyampaikan bahwa mereka orang-orang yang celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mengawali khutbah Jumat ini, saya selaku khatib mengajak, mewasiatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa merupakan hal yang harus sepenuhnya kita usahakan tiada henti. Dalam takwa, jiwa dan raga harus bersama-sama. Layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian juga dengan takwa. Takwa merupakan suatu proses yang terus diusahakan sampai dengan datangnya ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kepastian, yaitu ajal. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Salah satu dari bulan yang dimuliakan, bulan haram. Di bulan Zulhijjah terdapat waktu-waktu yang istimewa. Salah satunya adalah 10 hari pertama. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amal soleh yang melebihi dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Demikian kutipan terjemah hadis riwayat Bukhari. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini tidak terlepas dari keberadaan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Ada beberapa amalan yang dapat kita amalkan dalam rangka menyambut dan merayakan kebahagiaan pada hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji,
atau orang Jawa menyebut Bada Besar atau Hari Raya Besar. Pertama, mari kita memperbanyak membaca tahmid, tahlil, dan takbir terutama di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Takbir ada dua macam, yaitu takbir mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, dan takbir muqayyad, yaitu dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Takbir muqayyad bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Adapun bagi yang berhaji dimulai sholat duhur pada hari Nahr, yaitu 10 Zulhijjah, hingga hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Cara bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, dengan mengerjakan puasa Arafah. Puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah merupakan hari yang sangat mulia, di mana di saat datang pengampunan dosa dan pembebasan diri dari neraka. Pada hari tersebut disyariatkan amalan yang mulia, yaitu berpuasa. Puasa Arafah ini disunahkan bagi yang tidak berhaji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini, yaitu 10 Zulhijjah 1445 Hijriah besok ini, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Pertama, memperindah diri dengan pakaian yang terbaik dan menggunakan wangi-wangian, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Kami diperintahkan oleh Rasulullah pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memakai pakaian yang terbaik yang ada, memakai wangi-wangi yang terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada, yaitu sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kekhidmatan. Kemudian yang kedua, yaitu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri biasanya harus disunahkan, diutamakan makan dulu atau membatalkan dulu minum atau sekedarnya makan. Maka pada Idul Adha itu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Dianjurkan demikian. Rasulullah pada hari raya Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari raya Idul Adha tidak makan sehingga selesai sholat. Utamanya demikian, kecuali ada hal-hal yang tertentu. Yang ketiga, dianjurkan berangkat ke tanah lapang dengan jalan kaki dan pulang melalui jalan yang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal aid masyan wa yarji'u masyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki melalui jalan yang berbeda, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'aidin khalafat tariq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, hendaklah seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak bahkan perempuan yang sedang haid mendatangi tempat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di lapangan. Hanya saja perempuan yang sedang berhalangan maka memisahkan diri dari tempat sholat shaf yang ada dan tidak turut melaksanakan sholat. Ini sebagai syiar Islam sholat Idul Adha. Kemudian yang kelima, sholat Id lebih utama dilaksanakan di lapangan, kecuali jika ada udzur secara syar'i, seperti misalnya hujan
dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, di antara amalan utama pada bulan Zulhijjah ini adalah kurban. Ibadah kurban sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim yang mampu di bulan Zulhijjah pada saat perayaan Idul Adha ini. Dalam hadis diterangkan, kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pada hari Nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan mengalirkan darah dan hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita menyambut hari raya Idul Adha tahun ini 1445 Hijriah ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa khusyuk, khidmat, dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Semoga kita termasuk dalam golongannya hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mendapatkan ridho serta cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adaba 'anal khanana inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka manafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.